Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Syafir Rahman dari kelas ESY 20A Fakultas Ekonomi Syariah akan menjelaskan terkait soal UTS Mikroekonomik 2. Selanjutnya yang pertama itu ada pertanyaan tentang apa supply and demand, di mana PS-nya itu apa supply ininya Q Q tambah plus 60, sedangkan demand-nya atau PD sama dengan min negatif 2Q tambah 150. Sedangkan peraturan pemerintah dengan maksimum price di 83. Nah, di sini yang disuruh ialah membuat grafik dan hitung deadweight cost-nya. Dan yang kedua, kalkulasikan dengan konsep maximum surplus sebelum dan sesudah maximum price kemudian deadweight loss. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum dikelola, kita menghitung dulu equilibriumnya. Ada PS sama dengan PD, Q tambah 60 sama dengan negatif 2Q plus 60. Nah, ini dipisahkan variabel yang ada variabelnya dan ada yang tidak ada variabelnya. Maka ketemulah 3Q sama dengan 90, hasilnya Q sama dengan 30. Oke, kemudian tinggal masukkan nilai Q-nya, PS sama dengan Q tambah 60, PS sama dengan 90, yaitu 30 tambah 60 sama dengan 90. Oke, selanjutnya kita mencari customer surplus dan producer surplusnya. Nah, bisa dilihat di grafik tersebut di sini bahwa yang di sisi A itu merupakan surplus bagian atas, kemudian yang B merupakan producer surplus yang di bagian bawah. Kita menghitung sebelum maksimum price. PS sama dengan Q ditambah 60. Nah, turunannya P sama dengan 0, Q sama dengan negatif 50. Terus Q sama dengan 0, turunan kedua Q sama dengan 0, P sama dengan 60. PD sama dengan negatif 2Q ditambah plus 150. Turunannya P sama dengan 0, Q sama dengan 75. Yang kedua Q sama dengan 0, P sama dengan 150. Dan 3, terus sama dengan Q tambah 60. Ketemulah kita pindah posisikan jadi 60 negatif 60 ditambah 83 sama dengan 23 sama dengan Q. Nah, itu ketemu hasilnya 23 sama Q atau Q sama dengan 23. Nah, kemudian untuk PD-nya sama dengan negatif 2Q tambah 150. Tinggal masukkan nilai Q yang udah kita dapat 23, yaitu negatif sama dengan 46 dikurang 150. Negatif 46 ditambah 150. Ketemulah PD sama dengan 104. Oke, next. Untuk deadweight loss sendiri itu untuk wilayah deadweight loss-nya itu sendiri ada di bagian C dan bagian D. Nah, di sini saya tandain dengan warna merah. Nah, ini yang merupakan bagian deadweight loss-nya yang C dan D, yang segitiga itu. Kemudian untuk mencari nilainya dengan rumus DWL. Rumus deadweight loss yaitu setengah dikali atas dikali tinggi. Nah, langsung aja kita masukkan untuk alasnya sendiri itu kita merupakan selisih dari 104 ke 83 yang ini. Nah, ini selisihnya ini ketemulah ini 21. Nah, kemudian untuk yang tingginya sendiri yaitu selisih antara 30 dikurang 23, ketemulah 7. Nah, ini. Nah, baru kita ketemulah hasilnya setelah kita kalikan 73,5. Itu hasil dari deadweight loss-nya. Oke. Nah, untuk question selanjutnya itu kita menjelaskan dari perubahan custom surplus dan bagaimana pengolahan pemerintah. Oke. Dari yang pertama ada free support, yang kedua ada production quota, dan ada import tarif. Apa aja itu? Oke, akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Ya, saja yang pertama itu free support. Apa itu free support? Adalah itu harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran atau surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Nah, bisa dilihat di grafik tanpa kebijakan
presupport keseimbangan terjadi dengan PO dan PQ, P0 dan Q0 itu maksudnya. Nah, kita lihat di berarti yang di titik ini. Saya kasih warna kuning yang ini, titik ini. Oke, kemudian saya terkait tentukan PS, maka Q1 bukan kita siap diperjualbelikan. Oke, Q1 kita neon hijau. Nah, ini PS di sini. Oke, ini nilainya di sini. Ya, terus Q1 ini. Nah, itu untuk yang harga ini diperjualbelikan. Nah, dengan kuantitas Q1. Harganya itu PS, kuantitasnya pakai menggunakan Q1. Sedangkan Q2 harus dibeli oleh pemerintah. Nah, Q2 berarti Q2 ini adalah yang jumlah yang harus dibeli oleh pemerintah. Sisanya dari PS. Atau selanjutnya maka jika apabila barang itu tidak terjual, maka pemerintah wajib membeli atau membeli barang itu dengan harga PS, yaitu yang di bagian D. Bagian D saya tandain dengan warna merah. Ya, ini bagian D. Nah, itu merupakan nanti yang akan kelebihan surplus yang akan dibeli oleh pemerintah di bagian D, yaitu dari Q2 dikurang Q1. Itu bukan nilai kuantiti yang akan dibeli oleh pemerintah. Oke, mungkin ada di tabel bisa dilihat itu. Customer surplus yang awalnya A plus B plus C, kemudian dengan ada perubahan pemerintah tadi, maka ada yang perubahan itu harusnya itu ada C. Perubahannya A, B, minus A, minus B, dan C. Sisa plus C. Kemudian E plus F, ada A, B, plus D, E, F. Oke. Selanjutnya produsen kuota. Untuk produsen kuota sendiri itu pembatasan dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Nah, dengan pembatasan ini seolah-olah kurva penawaran bentuk vertikal S-aksen. Harga barang akan lebih tinggi dan barang diperjualkan beli sedikit, itu maksudnya. Jadi harga barang akan lebih tinggi dan barang diperjualkan lebih sedikit kuantitasnya. Dan bisa lihat di grafik kuota produksi menyebabkan terjadinya dead black loss sebesar B plus C. Nah, di sini D khususnya. Nah, kemudian untuk perubahannya sendiri dari surplus belum dan sesudah ada kebijakan pemerintah itu bisa dilihat di tabel. Terlihat ya, yang cek ini di setelah perubahan, yang ini sebelum after. Maksudnya cek ini ialah perubahan apa yang terjadi. Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, yang sebelum kayak rentangnya lah selisihnya. Oke, selanjutnya yaitu info tarif. Apa itu tarif? Itu pajak yang dikenakan atas barang-barang impor. Nah, dengan ada tarif impor, harga barang internasional akan menjadi naik. Karena apa? Karena ada pajak. Jadi barang tersebut akan dikenakan pajak sehingga yang awalnya mungkin 10.000 karena ada pajak bisa menjadi 15 sampai 20.000. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, jika pemerintah mengenakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dengan harga domestik, harga barang impor akan sama dengan harga barang domestik. Sehingga dampaknya tidak ada barang impor yang masuk karena harga yang sama dengan dikenakan tarif tersebut. Selanjutnya, setelah menganalisis tarif import, kita akan menganalisis bahwa setelah menganalisis tarif import, namun masih ada ruang barang impor untuk masuk melalui grafik di samping. Bisa dilihat dari grafik di samping. Nah, itu. Dengan adanya tarif sebesar T, maka harga di pasar domestik menjadi P bintang dan barang yang masuk sebesar kuantitas D dikurang kuantitas S gitu. Ya, ini ya di bagian ini atau di bagian D. Bisa dilihat di bagian D ini. Nah, dan untuk perubahannya ada di tabel, bisa dilihat sebelum, sudah, dan apa yang perubahannya terjadi. Nah, tadi di ini perubahan yang terjadi di sini. Oke.